Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Citato Misteri. Oke guys, kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Keranda Terbang. Oke, buat teman-teman dengerin sampai habis ya guys. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Raka. Desa tersebut dikenal dengan suasananya yang tenang dan penduduknya yang ramah. Namun, di balik ketenangan itu tersimpan sebuah cerita yang selalu diceritakan dan berbisik tentang keranda terbang yang muncul di malam-malam tertentu, menuntut sesuatu yang tak diketahui oleh siapapun. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Raka dan beberapa teman-temannya berkumpul di rumah Raka. Mereka sedang bercerita dan tertawa-tawa. Dan seketika tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari arah hutan. Suara itu semakin lama semakin mendekat, membuat suasana berubah menjadi hening dan mencekam. "Apa itu?" tanya salah satu temannya dengan suara bergetar. Raka mencoba mendengarkan dengan seksama. "Aku tidak tahu, mungkin hanya angin." Namun, dalam hati kecilnya, Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara gemerisik itu tidak seperti suara angin yang biasa dia dengar. Mereka semua memutuskan untuk mengecek apa yang terjadi. Dan mereka pun akhirnya keluar dari rumah. Mereka melihat ke arah hutan, dan nampaklah bayangan besar bergerak perlahan di antara pepohonan, mendekat ke arah desa. Saat bayangan itu semakin jelas, mereka melihat sebuah keranda kayu tua melayang di udara, seolah-olah diangkat oleh tangan tak kasat mata. "Astaga, itu keranda terbang!" seru salah satu temannya, menunjuk ke arah keranda dengan tangan gemetar. Raka dan teman-temannya hanya bisa terdiam, terpaku oleh pemandangan aneh tersebut. Keranda itu melayang dengan perlahan menuju ke arah tengah desa. Suara derit kayu yang mengerikan terdengar setiap kali keranda itu bergerak. "Raka, kita harus ikuti keranda itu," kata seseorang temannya. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, mereka mengikuti keranda itu dari kejauhan. Keranda itu terus melayang, melewati rumah-rumah penduduk yang sudah tertutup rapat. Hingga akhirnya keranda itu berhenti di depan rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah Pak Darman, seorang dukun yang pernah tinggal di desa tersebut sebelum akhirnya menghilang secara misterius.
pintu rumah itu terbuka, bisik salah satu temannya. Raka menganggukkan kepala. Kita harus masuk dan lihat apa yang terjadi. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekati rumah tua tersebut. Saat mereka sampai di pintu, keranda itu sudah tidak terlihat lagi, seolah-olah menghilang begitu saja. Raka membuka pintu dengan perlahan, dan mereka semua masuk ke dalam. Di dalam rumah tua itu, suasana terasa sangat dingin dan mencekam. Tidak ada cahaya selain dari senter yang mereka bawa. Mereka menyusuri ruangan demi ruangan, hingga akhirnya menemukan sebuah pintu kecil yang menuju ke ruang bawah tanah. "Haruskah kita masuk?" tanya seorang temannya dengan suara bergetar. Raka pun mengangguk. "Kita harus tahu apa yang terjadi di sini." Mereka membuka pintu dan turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di sudut ruangan, mereka melihat keranda yang sama, namun kali ini tidak melayang. Keranda itu berdiri tegak di lantai, dengan beberapa lilin menyala di sekitarnya. "Apa yang terjadi di sini?" tanya salah satu temannya. Raka mendekati keranda itu dengan hati-hati. Di atas keranda terdapat ukiran-ukiran aneh yang sepertinya adalah simbol-simbol kuno. Dia mencoba mengingat kembali cerita-cerita yang pernah dia dengar tentang Pak Darman dan kutukan yang dia tinggalkan. Di dekat keranda, mereka menemukan sebuah buku tua yang tampaknya adalah buku ritual milik Pak Darman. Raka membuka buku itu dan mulai membaca. Tertulis di sana bahwa keranda terbang itu adalah hasil dari ritual kuno yang dilakukan oleh Pak Darman untuk memanggil roh-roh penunggu hutan. Roh-roh itu akan mengabulkan permintaan dukun, namun dengan satu syarat: desa harus memberikan sesuatu sebagai balasan. Ternyata ini semua karena ritual Pak Darman, kata Raka dengan suara pelan. Keranda ini menuntut sesuatu dari desa sebagai balasan atas kekuatan yang diberikan kepada dukun itu. Salah satu temannya menggelengkan kepala. Kita harus mengakhiri ini semua, tapi bagaimana caranya? Raka terus membaca buku ritual tersebut dan menemukan petunjuk untuk menghentikan teror keranda terbang. Mereka harus melakukan ritual pemurnian dengan bahan-bahan yang bisa ditemukan di hutan sekitar desa. Tanpa ragu, Raka dan teman-temannya segera mencari bahan-bahan tersebut. Malam semakin larut saat mereka kembali ke rumah tua dengan bahan-bahan yang diperlukan. Dengan hati-hati, mereka melakukan ritual pemurnian seperti yang tertulis di buku. Mereka menyalakan lilin-lilin, membakar dupa, dan mengucapkan mantra pemurnian. Perlahan-lahan, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Keranda yang tadinya nampak menakutkan mulai memudar dan menghilang. Angin yang tadinya bertiup kencang perlahan menjadi tenang. "Kita berhasil," kata Raka dengan leganya. Mereka keluar dari rumah tua itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Desa kembali tenang.
terlepas dari teror keranda terbang yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun. Meski misteri keranda terbang telah terpecahkan, cerita tentang kejadian ini akan selalu menjadi legenda yang menghantui desa mereka, mengingatkan setiap generasi tentang keberanian dan persahabatan yang mampu mengalahkan kegelapan. Oke Sobat Citato Misteri, sekian untuk kisah kali ini. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai habis, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, di like dan di share video ini. Oke? Nantikan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.